Materi yang pertama yaitu materialitas. Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut atau SPAP IAI. Auditor mempertimbangkan materialitas digunakan untuk perencanaan audit dan pengevaluasian akhir laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan keuangan mengandung salah saji material dapat dilihat dari beberapa. Yang pertama, penerapan yang keliru PABU. Yang kedua, penyimpangan fakta. Ketiga, penghilangan informasi. Pertimbangan materialitas auditor dapat dilihat dari yang pertama, ukuran dan karakteristik. Kedua, kondisi. Ketiga, kebutuhan informasi. Materialitas dalam perencanaan audit yaitu materialitas tingkat laporan keuangan, materialitas tingkat saldo akun. Materialitas tingkat laporan keuangan. Yang pertama yaitu laba rugi, di mana ada total pendapatan, laba operasional, dan laba bersih. Lalu ada neraca. Dalam neraca ada total aktiva, aktiva lancar, modal kerja, dan juga ekuitas pemegang saham. Materialitas dalam laporan keuangan menjadi penting diperhatikan oleh auditor disebabkan yang pertama, laporan keuangan saling terkait. Yang kedua, prosedur auditing dipergunakan lebih dari satu laporan yang ada dalam laporan keuangan, di mana saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pertimbangan materialitas ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Salah saji yang secara kuantitatif tidak material, mungkin secara kualitatif akan menjadi material. Materialitas tingkat saldo akun. Salah saji yang bisa ada dalam suatu saldo rekening atau akun yang dipandang sebagai salah saji material. Over atau understatement akun versus materialitas akun. Hal-hal yang dapat mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas. Yang pertama, faktor individu auditor. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Yang ketiga, tingkat pengaruh suatu akun. Yang keempat, faktor kondisi KAP. Hubungan materialitas dengan bukti audit materialitas menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan atau hubungan terbalik. Akun yang secara individu tidak material bila diakumulasikan dapat menjadi material secara kumulatif pada tingkat laporan keuangan. Pengalokasian materialitas pada akun-akun dalam laporan keuangan ditekankan pada akun neraca. Cara mengalokasikan materialitas yang pertama besar relatif akun, yang kedua besar variabel akun, dan yang ketiga pertimbangan profesional. Materialitas akun berhubungan terbalik dengan bukti. Tipe risiko audit. Tipe yang pertama risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian. Risiko bawaan dan risiko pengendalian tidak dapat dikendalikan oleh auditor. Kemudian tipe yang kedua yaitu risiko deteksi dapat dikendalikan oleh auditor. Risiko bawaan. Faktor penentu risiko bawaan secara umum yang pertama profitabilitas, yang kedua jenis usaha dan sensitivitas operasi, yang ketiga masalah kelangsungan usaha, yang keempat sifat, penyebab, dan jumlah salah saji tahun sebelumnya, yang kelima integritas, reputasi, dan pengetahuan tentang akuntansi dari manajemen. Faktor penentu risiko bawaan pada suatu akun. Yang pertama, akuntabilitas akun atau transaksi. Yang kedua, kerumitan masalah akuntansi yang terkait. Yang ketiga, sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang dideteksi pada tahun sebelumnya.
Resiko pengendalian. Terkait dengan efektivitas struktur pengendalian intern. Dua macam resiko pengendalian. Yang pertama, actual level of control risks. Yang kedua, assessed level of control risks. Auditor dapat mengkontrol resiko pengendalian dengan cara memodifikasi yang pertama, prosedur yang akan membantu memahami SPI. Yang kedua, prosedur-prosedur yang digunakan untuk pengujian pengendalian. Resiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap resiko audit, resiko bawaan, resiko pengendalian. Perbedaan mendasar resiko bawaan dan pengendalian dengan resiko deteksi. Jenis resiko deteksi, yang pertama analysis review risks, yang kedua substantive tax risks.